Jadi hari ini presentasi saya tidak terlalu teknik geoteknik seperti biasanya Pak ya. Jadi saya tidak akan bicara mengenai bagaimana mendesain file dan sebagainya atau reklamasi ya. Lebih banyak tentang beberapa pengalaman saya yang saya alami dan menurut saya bisa saya manfaatkan untuk masa pandemi COVID ini ya. Jadi pertama di pekerjaan geoteknik ini menurut saya hampir tidak mungkin kita melakukan pekerjaan itu tanpa ada di lapangan, Pak. Ya, jadi sampai sekarang itu saya sendiri kalau bisa di setiap proyek itu saya masih mengunjungi lapangan ya, dan memang kebetulan saya itu suka ke lapangan ya, suka travel, suka fotografi seperti Anda lihat di sini ya. Ini di Sidoarjo nih lagi banjir lumpur tempo hari ya tahun 2006. Jadi ini adalah salah satu tantangan yang kita hadapi sekarang dengan adanya COVID pandemi ini. Kita jadi sulit pergi karena nggak boleh masuk pesawat dan sebagainya, harus di PCR dan nggak boleh berkerumun di lapangan. Ya, jadi kita menghadapi banyak tantangan. Nah, di dalam kenyataan sekarang saya sudah barangkali 7 bulan ini ya, sejak bulan Maret itu lebih banyak work from home ya. Tapi alhamdulillah ya sejauh ini sih jalan-jalan aja sih kerjaannya ya, walaupun dalam skala yang sangat jauh lebih rendah karena kebetulan memang proyek-proyek juga sedang lagi sedikit gitu ya, mungkin kita semua merasakannya. Tapi saya melihat secara positif saja kita berpikir sebenarnya banyak cara-cara yang kita bisa manfaatkan di dalam kondisi seperti ini yang bermodalkan hal-hal yang sudah ada pada kita ya. Jadi hari ini saya tidak akan bicara mengenai bagaimana melakukan protokol COVID di lapangan, bagaimana anak buah di lapangan itu harus menjaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan dan sebagainya. Dan juga tidak bicara mengenai safety protokol yang harus kita tempuh ya. Itu setahu saya lihat-lihat di internet maupun di beberapa proyek yang saya lihat itu sudah berjalan ya. Jadi sekarang itu proyek-proyek dengan protokol COVID ya. Nah, hari ini saya lebih banyak akan membahas mengenai bagaimana kita mengambil benefit atau keuntungan dari hal-hal yang sudah kita kuasain atau sudah kita ketahui sejauh ini, ya. Jadi misalnya kita menggunakan teknologi yang sudah ada dan juga menggunakan teknologi yang baru berkembang menjelang COVID ini ya, saat COVID ini ya. Tentu kita semua juga tahu ya, ada beberapa hal yang baru yang kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah kegiatan geoteknik itu bicara mengenai reconnaissance ya. Reconnaissance itu saya biasanya kalau proyeknya agak-agak rumit atau agak penting itu pasti saya datang sendiri ke lapangan ya. Jadi ini adalah satu contoh foto yang Anda bisa lihat. Ini adalah foto dari lokasi di Merak ya, di daerah Merak. Lokasi itu daerah reklamasi dan di sana itu reklamasi itu barangkali kalau dilihat dari presentasi Pak Paulus punya daerah ini tuh dicampur aduk Pak, jadi ada batu segede-gede gunung ya, ada lempung, ada tanah organik, ada pasir dicampur diuruk ya, jadi hampir tidak begitu terkontrol ya. Nah tantangannya di atasnya ini akan dibangun sebuah bangunan yang sangat berat ya, pabrik ya, jadi bagaimana kita mau menghitung settlement-nya, stabilitas dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh di mana saya kebetulan pergi ke lapangan ya. Nah, di site yang sama itu ada satu lokasi yang sangat berbahaya ya, sangat berbahaya artinya itu saya sendiri tidak siap untuk mengunjungi lokasi itu, lalu anak buah saya yang bersama saya waktu itu hanya dikasih baju APD ya, hazmat material clothing ya namanya ya. Nah, dia bisa masuk karena ya cuma satu, kita nggak punya semua. Lalu ya saya waktu itu saya kira tentu bapak-bapak sudah bisa duga, ibu-ibu juga sudah bisa duga. Saya suruh dia bawa HP-nya, lalu semua kita pakai Google Video dan sebagainya. Lalu saya kenalkan, kamu ambil foto ini, cari tahu ini bagaimana dan sebagainya. Nah ini juga pikiran saya ya. Jadi dengan adanya COVID saat ini, barangkali kita harus mulai sebagai anggota profesi hati itu banyak menggunakan teman-teman kita yang ada di komisariat daerah kalau kita punya proyek yang kebetulan tidak ada di daerah kita. Misalnya saya harus kerja di Ujung Pandang lah begitu ya, minta tolong orang Ujung Pandang ya, karena untuk kita terbang ke Ujung Pandang saja itu sudah merupakan satu tantangan ya. Saya sendiri sampai sekarang belum berani terbang ya. Kalau disuruh keluar kota tuh paling-paling berani naik mobil ke Jogja gitu ya. Kalau terbang itu mikir-mikir 2 kali gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu
usulan yang bisa saya sampaikan pagi ini atau siang ini, kita harus mulai memanfaatkan jaringan-jaringan ya. Nah, setelah itu selama di dalam perjalanan di sana ya kita bisa memandu menggunakan alat-alat elektronik yang barangkali semua sudah bisa ya. Itu kan kalau handphone, video call, WA call itu semua sekarang sudah bisa. Nah, ini adalah salah satu hal yang saya anggap merupakan suatu hal yang bisa kita gunakan saat ini. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan drone, Pak. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini suatu lokasi di Cilegon, ya, itu suatu lokasi pabrik kimia waktu itu, ya. Ini lokasinya sangat luas, ya, sangat luas, 120 hektar, dan masalahnya di lokasi tersebut ada mangrove, ada hutan lindung, dan ada tentunya tanah yang sangat luas yang akan dibangun untuk sebuah pabrik dan harus direklamasi, ya. Nah, jadi selain biasanya ya kita selalu mengalami hal yang sama, jumlah titik bor kita itu terbatas ya. Dan kesulitan yang kita hadapi di lapangan itu luar biasa. Bagaimana kita masuk ke dalam mangrove tapi tidak boleh merusak. Bagaimana kita masuk ke dalam hutan lindung tapi tidak boleh merusak ya. Padahal kita butuh darah tanah di situ ya. Terus mangrove-nya itu katanya ada biawaknya, ada buayanya, dan sebagainya macam ya. Nah, jadi kami waktu itu menggunakan drone ya. Drone itu mungkin dalam bahasa tekniknya bentuk fotogrametri yang paling sederhana ya. Jadi itu kalau drone itu sebenarnya hanya sebuah kamera yang diterbangkan dengan sebuah alat kecil ya yang anak-anak muda sekarang semua sudah punya ya. Nah, jadi drone yang kami pakai itu tentu bukan drone mainan yang kita pakai buat foto-foto selfie-selfian ya. Jadi drone yang kita pakai itu agak khusus. Jadi dia mempunyai kamera yang canggih, resolusinya tinggi karena kami diharuskan untuk menghitung jumlah pohon di dalam mangrove ya, bayangin untuk keperluan lingkungan ya, jumlah pohon. Jadi bukan hanya ini tanahnya lempung atau pasir atau bagaimana ya, ada juga jumlah pohon karena lokasi mangrove itu kalau dibangun harus diganti pohon, one tree diganti dengan one tree gitu ya. Nah, jadi jumlah pohon, tinggi pohon, terus ada namanya canopy area, terus watershed area-nya. Nah, ini jadi ini alat ini mempunyai kamera dengan resolusi yang sangat tinggi dan juga positioningnya tinggi Pak. Jadi setara dengan total station ya. Jadi teliti ya. Jadi waktu kita membuat fotonya itu dengan mosaik itu bisa cukup tinggi ketelitiannya. Nah ini contoh dari area yang kami survei ya. Ini di daerah mangrove ya. Jadi di sini ini mohon maaf anunya tidak begitu bagus image-nya karena saya terbatas dengan resolusi dari PowerPoint saya. Jadi ini tidak begitu jelas. Sebenarnya foto yang sebenarnya resolusinya sangat tinggi, pohonnya itu kelihatan ya kalau kita zoom ini itu kelihatan. Jadi daerah-daerah yang merah ini adalah daerah mangrove ya. Dan di dalam daerah ini kita bisa hitung pohonnya ya satu demi satu ya. Jadi tinggi pohonnya, jenis pohonnya, ya lalu daerah yang dia payungin ya, canopy area-nya ya. Ini salah satu contoh. Nah, ini sebenarnya survei ini saya kerjakan kira-kira berapa bulan sebelum COVID ya. Jadi bukan masa COVID. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, wah ini boleh juga nih ya. Jadi dalam beberapa proyek reconnaissance saya yang berikutnya itu ada beberapa proyek yang saya gunakan pakai drone ya untuk mensurveinya karena saya sendiri tidak bisa ke lapangan ya. Jadi drone itu ada anak buah kita yang masih umur 20 tahun, dia melakukan surveinya, lalu ya kita kendalikan ya dari kantor dengan handphone ya. Nah ini adalah salah satu contoh lain yang lebih tinggi kualitasnya menggunakan survei juga fotogrametri, tapi alatnya itu menggunakan lidar ya. Jadi lidar itu menggunakan laser ya, jadi sinar laser. Jadi dia menggunakan light distance dan range ya dia ukur Pak ya. Jadi nah ini contoh dari sebuah hasil lidar. Kalau Anda lihat papernya Pak Daniel kemarin ya, ada yang lebih baru kayaknya fotonya. Ini fotonya yang lebih lama dari paper 2017 saya ambil dari Alan Ratcher. Ya, ini di Christchurch ya di daerah New Zealand ya. Jadi ini adalah lokasi yang kena likuifaksi ya, mengalami likuifaksi dalam 4 buah gempa yang kurang lebih hampir berdekatan waktunya. Nah, fotonya itu dilihat dari perpindahan horizontal yang terjadi ya, dari situ dia bisa lihat damage yang terjadi dari lokasinya ya. Nah ini salah satu contoh ya. Saya sendiri belum pernah menggunakan lidar sampai saat ini ya, tapi di beberapa proyek-proyek yang besar setahu saya mereka sudah menggunakan lidar di Indonesia ya.
Ini contoh yang lain juga menggunakan lidar ya. Ini juga masih di New Zealand di gempa Kaikoura ya. Jadi ini gempanya besar sekali ya. Jadi waktu itu terjadi kelongsoran yang luar biasa ya. Jadi kalau di survei pertama lokasinya sulit ya, kedua banyak sekali ya. Jadi landslide-nya itu ada 20.000 yang dia map. Ya, dan fotonya itu canggih ya. Jadi bisa diinterpretasi secara 3 dimensi sehingga jumlah dari kelongsoran baik daerah yang menjadi longsor maupun menjadi daerah baru yang menjadi daerah timbunan itu bisa dihitung ya menggunakan 3 dimensi gambar 3 dimensi dari hasil survei tersebut ya. Ini adalah beberapa contoh yang saya lihat bisa digunakan di dalam proyek-proyek kita. Misalnya kalau sekarang kita ada gempa besar seperti Palu ya. Dulu waktu terjadi gempa Palu itu rombongan yang ke sana itu luar biasa banyaknya ya. Sekarang dengan kondisi COVID menurut saya agak sulit melakukan itu. Tapi barangkali kalau kita punya alat-alat survei seperti ini, kita bisa mendapatkan data yang lumayan lengkap ya. Tentunya tidak sama dengan kalau kita ke sana sendiri. Nah, itu jadi beberapa uraian saya mengenai reconnaissance ya. Sekarang saya mau masuk ke site investigation, soil boring, soil sounding dan sebagainya, dan lab ya. Nah, ini juga menurut saya terdampak dengan adanya COVID ya, karena biasanya kalau proyeknya cukup penting dan cukup besar, itu pada masa soil investigation-nya pun saya ikut campur ya. Saya masuk ke lapangan, saya lihat apakah boring record yang didapat oleh para bore master kita itu masih sesuai dengan apa yang saya lihat di lapangan ya. Nah, selain itu juga di lab juga ada beberapa tes itu yang biasanya selalu saya supervisi. Mungkin kalau teman-teman yang dari lab Mek dan ITB itu tahu bahwa kalau proyek saya itu biasanya saya datang ke labnya itu, anak buahnya itu saya cek ya beberapa tes-tes yang penting ya supaya jangan terjadi kesalahan. Nah, ini tentunya sudah sangat sulit sekarang saat ini melakukan itu. Nah, saya menawarkan beberapa solusi yang menurut saya bisa kita gunakan ya. Jadi yang pertama kita menggunakan tes yang menggunakan sedikit mungkin pengaruh dari operatornya ya. Jadi kita kalau bisa menggunakan standardized ya. Nah, sepanjang hari ini sama kemarin dan kemarin dulu saya lihat banyak sekali tes-tes yang diajukan ya. Tadi siang dari Pak Paulus itu menggunakan CPTU ya, bagaimana secara ekstensif dia melakukan research ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita bisa gunakan ya. Juga penggunaan alat SPT ya, juga akan saya bahas sedikit di sini. Lalu menggunakan testing laboratorium yang terutama yang bersifatnya lama ya, seperti tes triaksial, tes konsolidasi, itu kalau bisa diotomasi supaya kita tidak perlu, nanti bisa saya tunjukkan ada masalah kalau di labnya itu tesnya lama, terus di dalam sekarang kan perkantoran itu hanya boleh 50% masuk ya, jadi agak lebih sulit ya. Nah, terus yang terakhir juga akan saya tunjukkan dalam presentasi hari ini itu bagaimana saya mengecek ya. Jadi karena saya tidak bisa mengunjungi lapangan lagi, tidak bisa mengecek pekerjaan di laboratorium secara langsung lebih sering ya, nggak seperti dulu lagi. Ada cara-cara untuk mengecek ya supaya kita itu masih mempunyai tingkat keyakinan yang tinggi atas data yang kita dapat. Ini tadi disampaikan oleh Pak Paulus ya, jadi saya mungkin singkat saja. Ini contoh dari tes CPTU ya. Jadi benar yang dibilang Pak Paulus, jadi CPTU itu selain mengukur tahanan sondir atau friction juga mengukur pore pressure ya. Nah, lalu di dalam alatnya itu bersama softwarenya atau aplikasinya itu banyak korelasi yang kita bisa dapatkan ya. Jadi itu tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Paulus. Jadi saya cepat saja ya. Ini contohnya saja bisa ngecek permeability ya, itu dari proses disipasinya. SPT-nya dihubungkan dengan cone penetration resistance-nya ya, jadi QC-nya. Yang modulus itu ya dari korelasi dari cone penetration-nya dan seterusnya ya, friction angle dan sebagainya. Jadi cukup banyak data yang bisa dikumpulkan. Dan menurut saya pribadi juga punya suatu inklinasi yang cukup kuat ke sondir, karena di Indonesia sondir itu bias-nya dari operator lebih kecil dibandingkan dengan SPT misalnya ya. Jadi agak lebih reliable ya. Nah, kalau CPTU saya belum tahu ya, karena ini agak baru juga, nggak banyak juga yang nggak bisa melakukan CPTU ya. Tapi at least the QC sama F-nya itu cukup reliable ya. Kalau yang U-nya itu memang lain lagi ya. Nah, ini jadi beberapa hal ya. Nah, mengenai SPT sendiri, ini salah satu problem kita ya. Jadi SPT ini sebenarnya adalah yang paling sering kita pakai ya. Jadi karena memang sangat standar ya.
hampir semua bisa melaksanakan. Hanya saja SPT ini banyak sekali ketergantungan dari operator dan alat sebenarnya ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan di dalam masa seperti ini, sebaiknya kita itu di dalam pelaksanaan SPT itu menggunakan nomor satu ya, ini saya dapat masukan dari Pak Ersa Rismantoyo ya, itu kepatuhan terhadap spesifikasi ya, itu banyak dilanggar ya. Jadi itu mungkin harus kita pastikan ya, kita harus pastikan bahwa dalam prosedur pelaksanaan SPT di lapangan itu semua prosedurnya itu dilakukan sesuai dengan SNI-nya atau ASTM-nya ya. Jadi jangan di shortcut atau dimodifikasi ya. Kedua, alatnya juga nih, alatnya itu sangat bervariasi ya. Jadi kalau saya itu biasanya kalau ada proyek ini SPT-nya siapa nih, Pak Chandra atau bukan gitu, atau Pak Ersa atau bukan. Kalau alatnya Pak Chandra biasanya bagus SPT-nya gitu ya, sesuai dengan N160-nya lah gitu ya. Yang lain itu belum tentu, bisa 45%, bisa 50%, dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satu anjuran saya ya di dalam masa COVID ini, barangkali kita harus agak lebih, karena kita punya keterbatasan ya. Kalau kita di lapangan kita bisa lihat, barang kayak gini masa SPT-nya segini gitu kan, nggak benar ini. Nah, tapi kalau di standardize secara lebih teliti, barangkali agak ketolong ya masalah-masalah seperti itu. Begitu juga dengan sampling ya. Jadi sampling itu tadi juga sepintas ya, saya lihat ada cerita mengenai sampling dari Pak Paulus dan kawan-kawan yang lain ya. Jadi sampling itu sering ya, ini nanti ada ilustrasi dari saya bagaimana kita mengatasi ya. Jadi saya juga sangat menganjurkan sampling yang kita lakukan itu sedapat mungkin yang high quality ya, jadi sedapat mungkin ya. Jadi yang pertama itu kalau NSPT-nya di bawah 5, pakailah piston sampler misalnya ya. Kalau antara 5 sampai 10 barangkali menggunakan UDS biasa. Kalau sudah di atas 10 harus menggunakan sampel-sampel yang khusus untuk stiff clays ya, misalnya Dennison sampler atau menggunakan measure sampler dan sebagainya ya. Nah, ini yang sering di-overlook ya. Jadi kadang-kadang orang itu mengatakan, waduh kalau SPT-nya sudah atas 10, tidak perlu saya sampel ya, karena sudah stiff clay-nya. Padahal kalau bebannya besar ya tetap aja dia masih turun ya. Jadi kita sebenarnya butuh data konsolidasi ya. Nah, ini saya dapat beberapa masukan dari Pak Ersa PT Soilens. Terima kasih banyak ya. Yang berikutnya, ini mengenai robotik ya. Nah, robotik ini cita-cita ini ya. Jadi ini saya terus terang mohon maaf kalau sudah ada di Indonesia ya, tapi setahu saya belum ada, saya belum pernah lihat ya. Jadi yang idealnya itu sebenarnya kalau kita bisa melakukan soil investigation dengan robotik ya. Jadi saya mencoba cari-cari ya. Yang saya lihat di dalam acara hati ini ada satu yang robotik itu dari Pak Sukri ya, Hydrocore ya, Taka Hydrocore. Itu menggunakan ROV drill ya, tapi itu di tengah laut, di dalam laut ya. Jadi kalau di darat alat itu saya pikir terlalu mahal ya. Jadi mungkin salah satu challenge yang kita hadapi dalam hal ini itu adalah bagaimana kita bisa membuat alat itu lebih banyak produksinya sehingga harga satuannya menurun ya, tidak jadi mahal lagi ya. Nah, setahu saya di dalam teknik geoteknik yang darat ya yang kita kerjakan ya. Kalau offshore itu karena kapalnya sangat mahal, jadi itu ada alatnya. Saya udah lihat yang di videonya Pak Sukri, saya lihat itu ya kalau di laut karena kapalnya itu sehari mungkin $50.000 ya itu alat pasti masih masuk biayanya gitu. Tapi kalau kita pakai itu di darat nggak masuk pasti biayanya. Nah, bagaimana caranya supaya itu jadi murah ya? Nah, saya lihat ini yang ada image yang saya kasih ini adalah alat untuk agriculture ya, pertanian. Jadi pertama dia tuh samplingnya nggak dalam ya, jadi gampang ya. Terus kedua mungkin jenis core yang diambil itu tidak seperti kita punya, tidak harus UDS atau sebagainya ya gitu ya. Jadi requirement lebih ringan ya. Kalau untuk agriculture tentu kita bisa bayangkan hanya kadar air, terus mungkin komposisi kimia, komposisi fisik dan sebagainya. Jadi tes itu semua seperti disturb test buat kita ya. Nah, di Jepang itu ada beberapa development yang mereka sudah lakukan, tapi kebanyakan menggunakan cone ya. Tidak mengherankan ya, karena cone itu tadi kita lihat dari presentasi-presentasi yang sebelumnya, itu memang jauh lebih automated dia dibandingkan dengan boring sampling ya. Jadi agak lebih gampang memasukkan cone penetration unit ke dalam suatu sistem robot dibandingkan dengan boring ya. Bayangin aja kalau boring itu
bagaimana prosedur melakukan SPT-nya plus undisturbed sampling-nya dengan satu alat ya sekaligus ya. Nah ini sedang di-develop ya, jadi setahu saya ada beberapa riset di Jepang yang melakukan itu ya, canggih ya, bisa pakai video cone, artinya si cone itu malah bisa melihat ke dalam tanah itu yang dia tembak ke dalam itu apa ya. Nah masalah yang utama itu masih karena kedalamannya itu terbatas ya, tentu kita bisa bayangkan kalau alat itu besar sekali akan sulit kita atau biayanya mahal sekali untuk mendevelop alat seperti itu ya. Nah ini masih banyak developernya menggunakan sistem elektromagnetik, positioning GPS, lalu datanya dikumpulkan melalui GIS dan sebagainya ya. Nah ini yang saya ambil dari informasi yang saya tahu di internet itu di bulan ya, tapi ya yang di bulan itu kalau mereka lengkap ya karena tidak bisa dikendalikan oleh orang ya, ngirim orang ke bulan itu luar biasa mahalnya. Ya, tapi alatnya ini kecil ya. Jadi kalau kita lihat skalanya itu dibandingkan dengan size dari sampel yang kita hadapi dan kedalaman sampel yang kita ambil itu kayaknya alat-alat seperti ini tidak bisa kita gunakan sekarang ya. Mungkin harus di-develop lagi dalam skala yang lebih besar ya. Jadi nah, laboratorium ya. Laboratorium itu masalahnya begini ya. Jadi kalau tes-tes yang sebentar misalnya kadar air atau liquid limit atau apa itu barangkali tidak terlalu berdampak ya. Tapi tes-tes yang besar, yang panjang ya, misalnya tes konsolidasi, tes CO triaksial ya, terus yang slow shear test dan sebagainya ya, itu akan berdampak ya, karena setahu saya ada beberapa kantor itu bukan karena lagi nggak punya proyek, tapi karena hambatan dari PSBB dan sebagainya ya, itu hanya boleh setengah hari kerja ya. Jadi bayangkan saja bagaimana tes-tes seperti ini bisa dijalankan hanya dengan setengah hari. Si teknisinya boleh datang ke kantor ya. Jadi saya meminta pada teman saya Pak Gozi ini ya, ini gambar-gambar beliau ya. Jadi beliau memberikan kemurahan hatinya, atas kemurahan hatinya dia membiarkan saya men-share gambar-gambar ini. Ini adalah beberapa tes yang setahu saya di Indonesia sudah ada yang bisa dilakukan secara otomatis ya. Artinya bisa di setup sebentar, habis itu dinyalain mesinnya ditinggal ya, datanya direcord ya. Lalu datanya itu dua cara ya, bisa juga melalui interface di download dulu ke komputer yang ada di lab, baru dikirim pakai internet atau secara langsung live streaming ya. Nah ini adalah tes konsolidasi ya. Nah ini salah satu hal yang saya anjurkan sekali ya. Selain menjaga ketelitian, juga membuat kita masih bisa bekerja ya. Karena kalau kita harus melakukan tes konsolidasi padahal lab technician kita itu hanya boleh 4 jam sehari, itu agak susah ya. Nah, tes triaksial ya, terutama yang CU triaksial test itu proses saturasinya itu memakan waktu ya. Belum lagi kalau nanti dari hasil tes saturasinya ternyata bahwa rate yang boleh diberikan untuk shearing itu rendah ya. Nah, ini agak sulit ya. Nah, ini ada beberapa alat-alat yang sudah automated ya. Ini barangkali kalau dulu biasanya kalau ada acara hati itu ada stand ya, bisa dilihat di luar, itu alatnya di display nih sama Pak Gozi ya, bisa dilihat ya. Setahu saya ini sudah bekerja dengan baik ya, sudah terkalibrasi lah istilahnya ya. Nah ini contoh-contohnya ya dari hasil tesnya itu, jadi langsung dites, langsung sudah bisa dikeluarkan outputnya ya. Jadi processing dari datanya pun dilakukan secara otomatis ya. Jadi tidak lagi ada faktor si teknisi dari laboratoriumnya yang salah gambar dan sebagainya. Nah ini sekarang saya mau masuk ke proses yang ada di lapangan ya. Jadi saya ini pengalaman praktis ya, ada salah satu proyek yang saya kerjain ini di Cilacap ya, waktu itu beberapa tahun yang lalu. Ini suatu kejadian yang menurut saya bisa sekali terjadi selama masa COVID ya. Jadi di proyek ini ada sebuah ini proyeknya membangun sebuah kilang ya, dan dilakukan secara EPC. Nah, proyeknya itu sebelum dilelang sudah ada soil investigation yang dilakukan oleh klien ya. Jadi kontraktornya belum masuk. Nah, lalu waktu mereka lakukan soil investigation, keluarlah data bore-nya ya. Mungkin saya harus mundur satu slide ya. Nah, ini data bore-nya kurang lebih ya. Jadi dari data bore itu kelihatan ada soil profile-nya, ada silt, ada clay, ada sand, dan sebagainya.
Lalu dikatakan, oh karena di situ ada organic highly compressible clay, maka tanahnya harus diperbaiki, ya. Nah, lalu diusulkanlah menggunakan PVD, ya. Tapi waktu kontraktor EPC, jadi kontraktor EPC-nya mengajukan biaya dan volume pekerjaan yang bekerja menggunakan sistem PVD, ya. Tapi waktu mereka baru mulai kerja, begitu alat itu dipasang, baru berapa meter sudah stuck, ya, nggak bisa masuk lagi, ya, mentok, kena hambatan, ya. Nah, dilihat dari boringnya itu tidak ada hambatan-hambatannya itu. Lalu ya sempat sengketa ya agak lama waktu itu ya, karena yang satu bilang ada hambatan, satu bilang nggak ada ya. Lalu akhirnya digali ya. Ini hasil galiannya ya. Jadi ternyata di dalam lapisan tanah tersebut itu juga dijumpai adanya sisa-sisa scrap dari proyek fase sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat pabriknya sudah berdiri, di fase sebelumnya itu ada sisa-sisa besi beton, sisa-sisa sipal, bobokan beton dan sebagainya. Itu pada kedalaman masih di atas dari lokasi yang harus dipasang PVD ya. Jadi PVD-nya tidak bisa mencapai ke lapisan bawahnya ya. Nah, akhirnya itu digali semua. Nah, yang ingin saya sampaikan di dalam kasus proyek tersebut ya, maaf. Dalam kasus proyek tersebut sebenarnya yang melakukan soil test itu tidak salah ya, tidak salah dia karena dia melakukan apa yang terjadi ini yang saya bilang ya, akan sering sekali ini terjadi ya. Jadi dia ngebor, misalnya baru 2-3 meter, mentok alat bornya itu nggak bisa masuk, dia ketemu batu ya. Lalu lapor kepada kliennya, ini gimana batu, ini gimana kalau saya bor kan ini kan bukan coring kan, jadi biaya bornya itu cuma bor tanah, bukan coring. Lalu sama kliennya bilang, udah dipindah aja ke sebelahnya. Pindah, lalu bor sebelahnya tembus gitu ya. Nah, masalahnya bor yang tidak jadi tembus itu tidak dilaporkan karena kliennya tidak mau bayar. Dia bilang, loh itu kan di luar kontrak, nggak bayar, yang saya bayar yang dimasukin, jadi nggak ada di laporan. Ya akhirnya waktu kita menjumpai kasus seperti ini, kita tanya sama yang melakukan soil testnya bagaimana ini gini. Dia bilang, oh iya memang kita ketemu, tapi waktu itu kita geser titiknya di sebelahnya gitu ya. Nah sehingga itu menjadi suatu masalah ya, jadi itu akhirnya jadi klaim, terjadi delay, harus digali dulu dan sebagainya. Nah ini yang saya sebutkan ya, jadi kalau kita di dalam masa COVID seperti ini, kita harus berhati-hati terhadap kasus-kasus yang seperti itu ya. Jadi kalau kita dapat data laporan dari lapangan, itu misalnya anak buah kita bilang itu mentok atau nggak bisa masuk, jangan tidak dimasukkan datanya itu, harus dicatat ya. Karena kalau kita punya fondasi yang panjang atau harus di PVD, atau di stone column, atau di deep mixing, itu beda besar biayanya itu ya, dengan kondisi seperti itu ya. Ini salah satu. Nah, ini kasus lain juga ya di lapangan, ini di Cilegon ya. Ini tadi juga yang disebutkan Pak Paulus ya, ini data dari boring Pak ya. Jadi boring di sebuah lokasi ya. Nah, waktu itu kita membawa standar biasa, alat soil test biasa karena kita dikasih tahu site-nya biasa-biasa aja kok, nggak ada pit, nggak ada gambut, nggak ada tanah yang luar biasa jelek ya. Jadi kita bor. Nah, terus pada kedalaman ini seperti Anda lihat semua di sini ada deskripsi dari silty sand ya. Nah, tapi saya berdasarkan intuisi saya saja ya, jadi saya tidak menggunakan CPTU seperti yang diusulkan Pak Paulus ya. Saya merasa nggak mungkin itu hanya silty sand murni ya, karena itu daerah pantai ya, dan itu terjadi proses endapan geologi itu berkali-kali ya. Jadi ada gunung api, ada endapan sungai dan sebagainya ya. Jadi mestinya ada campuran-campuran ya. Nah, masalahnya kalau lokasi reklamasi, kalau sand itu dia likuifaksi, ya. Ini daerah gempa kebetulan di daerah Cilegon, Selat Sunda ya. Terus yang kedua kalau lempung dia settlement, ya. Nah, memang waktu itu kami tidak menggunakan CPTU ya untuk yang disebutkan Pak Paulus tadi barusan ya. Tadi pagi saya lihat dia mengatakan meskipun dari USCS itu sand, ya, tapi kalau dipakai CPTU bisa kelihatan itu clay karena dia formation dissipation-nya low, gitu ya. Nah, saya waktu itu hanya mengambil, saya nggak percaya, udah ambil sampler yang bagus, pakai karena dari core-nya ya, saya lihat, ini maaf ya. Nah ini, aduh, core-nya kok nggak kelihatan. Nah ini core-nya ya. Jadi ini ke dalam kira-kira 3,5 meter di daerah ini saya lihat, ini kayaknya nggak mungkin ini hanya sand biasa, ini pasti ada clay-nya gitu ya. Jadi saya minta itu di sampel ulang ya, menggunakan piston sampler ya. Nah dari piston sampler itu ternyata itu clay seal ya, jadi beda besar ya. In terms of settlement, settlement ini masuk layer ini akan mengalami settlement ya.
in terms of liquefaction, this layer will liquefy, probably ya, tergantung SPT-nya ya. Jadi ini salah satu yang juga kita perlu perhatikan kalau kita mengamatin soil investigation ya, terutama di daerah-daerah yang abu-abu ya, silt, sandy silt, atau silty clay, atau clay silt dan sebagainya ya, karena nilai NSPT saja dan klasifikasi yang biasanya digunakan secara standar USCS itu belum tentu memberikan gambaran yang benar mengenai apa yang kita hadapi di dalam pekerjaannya nanti ya. Jadi bisa saja karena sand kita bilang, oh kalau sand itu settlement-nya tidak ada. Ya, sebaliknya kalau dia itu kita bilang dia silt atau clay yang fine content-nya tinggi, berarti dia tidak mengalami likuifaksi. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kalau the grain size-nya itu dia masuk ke daerah likuifaksi ya. Jadi ini yang juga saya alami ya. Jadi di proyek ini. Nah, ini proyek lain sama serupa ya. Jadi ini sama. Di sini dibilang silty fine sand ya. Tapi setelah kita cek lagi itu ternyata dia mempunyai liquid limit, mempunyai presentasi yang walaupun kecil sebenarnya silt kontennya, tapi waktu di tes konsolidasi ada hasilnya. Ya, jadi ada CC-nya, ada CV-nya ya. Jadi ini kalau yang disebutkan Pak Paulus tadi, kalau kita menggunakan CPTU itu akan keluar nilai CV dan CC-nya ya. Ini juga unconfined compressive strength-nya ada ya, padahal dibilang sand ya. Jadi ini yang kita alami di beberapa proyek ya. Jadi belakangan ini saya sering menghadapi proyek seperti itu karena kalau kita punya daerah dekat perairan pantai ya, itu biasanya endapannya itu campur aduk ya, ada silt, ada sand, ada clay ya, dan kedua itu perilakunya kalau dia di daerah gempa itu bisa dua-dua ya. Jadi terhadap settlement dia harus ditulis sebagai clay, terhadap gempa harus ditulis sebagai sand or silty sand ya, yang bisa liquefy ya. Nah ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di dalam kriteria bagaimana kita, jadi yang pertama di satu sisi dia itu harus kita treat sebagai clay, di sisi lain dia harus kita cek juga terhadap liquefaction susceptibility-nya ya, apakah dia mungkin mengalami liquefaksi ya. Nah ini saya nggak tahu apakah kemarin sama Pak Daniel sudah dibahas atau belum ya, mudah-mudahan mulai aware ya, karena saya lihat hal seperti ini banyak ya, jadi batasnya itu agak abu-abu ya, antara yang akan ada yang clear cut, memang dia sand, langsung jelas ini liquefaksi, atau yang pure clay ya, pH-nya 75, fine content-nya 80% gitu ya, ya itu mungkin nggak mungkin dia liquefaksi ya. Tapi ada juga yang di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah itu batasannya sampai sekarang tuh masih banyak debat kusirnya ya. Ini yang saya tunjukkan dua referensi ini masih belum confirm ya. Jadi di SNI kita maupun ESC 716 itu belum difixkan. Nah ini juga satu hal lagi yang terjadi di salah satu proyek di daerah Cakung ya. Jadi ini ada satu lokasi yang begitu disampel itu, ini kenapa sebenarnya ketutup gambarnya ya? Ya gini, jadi saya ceritakan saja. Jadi ini lokasi ini pada kedalaman sekitar 27 meter. Kalau Anda lihat tuh dari deskripsinya itu OH ya. Jadi berarti dari Atterberg limits-nya dia mendapatkan itu OH ya. Nah, tapi anehnya nilai SPT-nya itu tinggi. Ya, dicatat kalau lihat sini ada tanda seperti ini itu berarti dia ngambil SPT itu sekitar 15 sampai 20-an ya. Nah, tes konsolidasinya dari sampel yang diambil seperti ini ya. Jadi CC-nya tinggi sekali ya. Jadi berapa ini CC-nya itu? 4,0 kurang sekitar 2, sekian ya untuk satu log cycle ya. Jadi CC-nya di atas 2. Besar ini angkanya ya. Nah, lalu kontroversi kan. Jadi mungkin dibilang oh ini tes konsolidasinya salah karena SPT-nya tinggi. Nah, setelah saya perhatikan benar hasil tesnya itu ternyata angka SPT-nya itu diambil di ujung bawah ya. Jadi kalau dilihat sini angkanya 18, diambilnya di ujung bawah. Jadi di batas sini ya. Jadi di sini sebenarnya tidak terambil nilai SPT-nya. Jadi yang betul itu adalah hasil tes konsolidasi karena dia dari undisturbed sample ya. Jadi ini juga harus kita lihat ya, kalau kita mendapatkan laporan dari lapangan atau dari laboratorium itu seringkali seperti itu ya. Jadi posisi layering yang ada dengan posisi NSPT-nya atau posisi dari sampel itu belum tentu persis sama seperti yang ada di dalam gambar borlog ya. Jadi harus agak sedikit lebih teliti kita ya. Ini kasus ini untung kita deteksi di awal ya. Jadi akhirnya layer ini dideteksi sebagai layer yang soft dan highly compressible lalu dianalisis
terhadap settlement ya, walaupun cuma 2 meter, lumayan juga ya, sekitar 20 sentian kalau nggak salah turunnya itu. Ini yang sama ya, jadi ini terjadi secara konsisten ya. Jadi kalau kita lihat sama ya, di sini itu SPT-nya diambil di sini 50 ya, padahal di sini organik, di bawah sini SPT-nya ini kira-kira 25 ya, jadi tinggi ya. Nah, padahal dia sebenarnya tidak mewakili lapisan itu, dia adalah angka SPT yang ada dari bawahnya ya. Ini beberapa pengalaman yang saya dapatkan dari evaluasi boring log ya. Nah, di lab bagaimana? Di lab seperti itu juga ya. Jadi lab itu karena tesnya itu sekarang terbatas waktunya ya. Jadi kita harus punya cara untuk mengecek data dari laboratoriumnya ya. Nah, saya sering ya, memang sebelum ada COVID itu saya selalu ngecek Pak, kalau hasil tes triaksial itu saya lihat ini tesnya bagus atau tidak ya. Nah, cara membedakan tes yang bagus atau tidak itu biasanya saya lihat dari data-data yang ada diberikan data laboratorium asli ya. Ini barangkali yang tahu di laboratorium ini data B-check ya, saturation check ya. Jadi kita semua tahu kalau tes triaksial itu saturation-nya tidak bagus, hasilnya tidak akan bagus ya. V-nya akan ketinggian karena dia unsaturated dan sebagainya. Nah, ini contoh yang saya tunjukkan tidak bagus ya. Jadi ini data B-check-nya itu dia menaikkan cell pressure dengan B value-nya ya. Jadi kurva yang seperti ini seperti ini ya. Jadi kelihatan di fase terakhir dari 200 kilopascal ke 210 itu naiknya mendadak ya, dari sekitar 80% jadi 100% ya. Nah, itu biasanya terjadi karena mereka punya keterbatasan dengan cell pressure ya. Jadi alat triaksialnya itu kemampuan tegangan sigma 3-nya itu atau sigma cell-nya itu terbatas ya. Jadi ini sudah sekitar 200, padahal mungkin alat itu cuma bisa sampai 400 atau 500 kilopascal ya. Padahal nanti confining stress yang diberikan mesti sekitar 250. Jadi dia takut kehabisan ya. Lalu di caranya itu biasanya mereka dinaikkan sedikit tekanannya di sini ya. Naikannya itu cuma dari 190 ke 200 ya. Nah, lalu dibaca B value-nya. Karena kalau kenaikannya sedikit kan itu skala dari manualnya itu bisa ngebaca dua stripnya itu kan bisa dibulatkan ke atas gitu ya, sehingga hasilnya seperti ini ya. Itu biasanya kalau saya tes seperti ini saya anggap tidak begitu valid gitu ya. Nah, ini yang lebih mending ya, ini lebih mending ya. Jadi ini kalau ini kurvanya lebih mending ya. Jadi kalau yang pernah kerja tes triaksial CU di laboratorium tahu ya bahwa proses saturation itu seperti hyperbola ya, makin lama makin kecil anunya tambahan pressure-nya dengan tambahan degree of saturation-nya itu bukannya naik, berkurang ya, harusnya seperti parabola ya. Nah, jadi di dalam peralatan triaksial pun saya juga mengusulkan berdasarkan pengalaman. Ini banyak Pak, jadi banyak sekali terjadi untuk sampel-sampel yang agak stiff ya, mungkin SPT-nya sekitar 5-10, itu kadang-kadang seperti ini hasilnya, apalagi yang di atas 10 ya. Nah, ini problem utama itu sebenarnya bukan mereka tidak tahu atau mereka malas atau bagaimana, bukan, lebih kepada keterbatasan dari cell pressure. Jadi kita membutuhkan alat-alat triaksial yang mempunyai kemampuan cell pressure yang lebih besar. Itu biasanya problemnya di selnya ya, jadi bukan di alat pemberi tegangannya ya, karena pemberian tegangan itu gampang diberikan ya. Nah, ini salah satu hal yang mungkin kita perlu improve ya. Waktu saya masih melakukan research di laboratorium dulu, itu biasanya kita kasih strap di keliling alat triaksialnya. Jadi disadvantage-nya itu jadi agak kurang kelihatan sampelnya itu ya, jadi ketutup sama besi-besi. Nah, ini tes konsolidasi ya. Tes konsolidasi itu pengalaman saya yang sering terjadi itu, apalagi kalau jam kerja si operator itu terbatas ya. Jadi misalkan dia hanya boleh kerja setengah hari ya, 4 jam ya. Jadi bisa dibayangkan dia pasti akan usahakan begitu dia datang ke kantor, load-nya dia naikin, lalu dia baca hanya sampai 4 jam ya. Jadi 4 jam itu 240 menit ya, 240 menit, akarnya itu kira-kira 16 menit ya. Jadi akar square root-nya itu seperti itu. Nah, seringkali sampelnya itu belum selesai konsolidasinya ya. Jadi kurvanya itu masih seperti ini ya, seperti ini. Tapi karena dia sudah pulang, jadi data yang di ujung belakang itu justru tidak ada ya. Tidak ada ya. Nah, lalu juga yang sering kali seperti ini yang disebutkan tadi contoh ya, kalau kita punya lapisan lempung yang sangat lunak, kurvanya seperti ini. Sebenarnya dia itu nggak bisa didekatin dengan cara Terzaghi atau Casagrande atau Taylor mendapatkan T 100%, karena perilakunya beda waktu dia turun itu ya. Jadi kalau kita lihat di kurva yang ini,
Itu di sini dia menganggap T90 itu ada di sini, ya, di sekitar 1,6 menit, ya, akar 1,6 menit. Nah, ini dampaknya apa kalau diperlakukan seperti ini? Berarti CV-nya akan besar, ya. CV-nya akan besar, berarti di lapangan itu nanti estimasi dari waktu ini diperlukan konsultasi terlalu kecil, ya. Dan settlement-nya kenyataannya masih jalan, karena ini masih ada nih, kalau kita lihat secara proporsional ya, ini yang tersisa dari sini ke sini, itu masih hampir sama dengan yang sudah terjadi dari sini ke sini. Ya, jadi mungkin hanya 60% dari settlement-nya yang sudah Mohon accounted. maaf Pak Toha, ini Ya, panitia menyampaikan waktunya 10 menit lagi. Terima cukup Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Ya. Jadi ini salah satu contoh ya bagaimana data tes konsolidasi itu harus kita cermati ya. Jadi saya menganjurkan terserah ya kalau kita mau mengecilkan CV itu dampaknya itu di creep-nya akan membesar ya. Selama kita secara konsisten melakukan E-log T curve-nya secara lengkap atau E square root T-nya secara lengkap, jadi stress-nya lengkap, itu hasilnya tidak masalah. Nah, yang ketiga mengenai analisis dan desain. Analisis dan desain itu menurut saya paling sedikit dampaknya ya. Bahkan pengalaman saya selama COVID ini dengan adanya Zoom, adanya webinar seperti ini, malah kita jadi lebih cepat kerjanya ya. Jadi kalau dulu saya ke kantor itu ke kantor aja 1,5 jam, sekarang begitu selesai olahraga langsung kerja. Ya, jadi tidak ada lagi waktu itu ya. Mau ketemu anak buah selama janjinya tuh saya tidak perlu nunggu dia lagi karena begitu sambung internet langsung nyambung. Ya, jadi ini nggak masalah ya. Jadi menurut saya justru lebih efisien ya. Lihat aja hati ya, ini Geotalk-nya itu kayaknya tiap bulan ada ya. Jadi banyak pesertanya dan mungkin distribusi pengetahuannya jadi jauh lebih cepat ya. Ini adalah salah satu contoh ya yang kami lakukan fully hanya melalui Zooming ya. Ini satu studi mengenai tsunami di Selat Sunda ya. Jadi ini studi model yang kami lakukan ya. Kami melakukan analisis ya, berapa tinggi gelombangnya, terus berapa besaran gempanya. Lalu kami harus mendesain bangunan lautnya. Waktu itu sebuah kaison ya yang sangat masif ya. Nah, dan ini kita lakukan dalam waktu mungkin hanya 1 bulan 2 bulan ya dengan tidak ada masalah ya. Jadi saya menganggap masalah hambatan COVID ini untuk desain sebenarnya tidak terlalu masalah. Ini hanya sekadar ilustrasi mengenai jenis hitungan ya, karena waktu itu lokasi dari si kaisonnya itu masih belum fix ya, jadi kami harus melakukan banyak sekali alternatif ya. Itu bisa dilakukan dengan cepat ya, jadi dengan menggunakan software dan sebagainya. Yang terakhir itu mengenai construction work. Itu adalah ini yang menurut saya terdampak paling besar ya, karena konstruksi itu kita harus lakukan di lapangan ya. Nah, tadi sepanjang hari ini saya akan quickly go through this ya, karena ini sebenarnya saya hanya menunjukkan ilustrasi dari beberapa alat-alat yang saya dapatkan dari teman-teman. Sebagian besar mereka ini semua sponsor dari PIT ini ya, yang menggunakan advance teknologi ya, jadi bisa dikontrol sehingga masalah ketergantungan kita pada site supervision itu berkurang banyak ya, dan ketelitian kita tuh meningkat ya. Ini contoh dari pile driving equipment ya, jadi itu bisa dimonitor semuanya ya. Saya tidak tahu apakah ada kontraktor nasional, jadi ini saya ambil dari luar negeri ya, dari Korea ya. Dia menggunakan impact energy analysis ya, jadi prinsipnya hampir sama dengan PDA, cuma tidak ada instrumennya ya, diukur setiap pemancangan ya. Memang ini lebih banyak gunanya untuk memonitor alat ya, apakah alatnya itu efisien dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya kita bisa gunakan ini secara digital ya, at least dari blow count dan penetration kita bisa dapatkan gambaran mengenai daya dukung si tiangnya. Ini yang stone column, ini saya dapatkan dari Keller Frankie Indonesia, mereka ada presentasi, jadi saya just go quickly through this ya. Ini alat-alat yang mereka gunakan itu bisa dikontrol dari kokpitnya ya, dari operator roomnya ya. Jadi di sini contohnya dia bisa mendapatkan semua data mengenai penetrasi ya. Lalu juga ini grafik ini menunjukkan pada waktu si vibro float-nya itu turun membuat stone column. Lalu ini getarannya ya, jadi simpangan getaran. Jadi kalau dia getaran itu besar berarti pemadatannya besar ya. Kalau dia getarannya kecil, pemadatannya kecil ya. Nah, lalu juga ini tenaganya ya, tenaganya. Jadi pada saat dia menggetar, dia bisa mendapatkan banyak kepadatan. Lalu daerah-daerah di mana dia itu getaran tidak besar itu terjadi proses
idling ya pada waktu getaran besar menjadi proses compaction. Bower tadi barusan sebelum saya ya, jadi saya pikir ini nggak perlu saya jelasin lagi ya. Jadi bore pile ya, sebenarnya bore pile itu terlalu sangat banyak faktor-faktor yang harus kita kontrol ya. Jadi untuk bore pile itu saya kira teknologi untuk melakukan live streaming maupun recording yang lengkap itu mungkin paling lengkap ya sejauh saya. Dan tadi kalau kita lihat dari presentasi yang dilakukan oleh Bower juga lengkap. Ini juga saya dapat dari Bower yang mungkin tadi tidak dijelaskan itu mengenai bottom rock probing ya. Jadi alat mereka itu juga bisa melakukan bottom rock probing. Saya kira itu sangat penting untuk bore pile ya. Selain yang lain-lain seperti berapa diameter, penetration rate-nya berapa, verticality. Karena ini menyangkut ujung bawahnya ya di mana si bore pile itu berhenti ya. Jadi ini bisa langsung dilakukan bersama alat bornya ya. Nah, ini contoh dari D-wall construction ya. Ini juga mungkin saya tidak akan putar videonya ya. Malah mutar dia. I just go quickly. Nah, ini yang alat yang terakhir yang DCM ya, ini dari PT Akset, ini yang mereka kerjakan di Patimban kalau nggak salah ya. Jadi ini alat untuk deep cement mixing ya, dibuat di laut. Ini juga bisa dilihat bahwa itu semua dikontrol menggunakan data kontrol yang sangat baik ya. Ini alatnya waktu masih belum ke Indonesia. Ini sebuah video setengah menit saja Pak. Nah, ini control room-nya ya di atas kapal bisa kelihatan semua lokasinya, terus pengecekan kedalamannya, pencampuran semennya, lalu proses penetrasinya, lalu pengujian sampel semennya. Please, ya ini dia pengujian sampel semennya ya. Jadi ini banyak ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan itu mengenai satu proyek yang ini mungkin cepat saja ya. Ini proyek mengenai PVD Pak ya. Jadi kita melakukan preloading dengan PVD, kondisinya agak sulit karena di lapangannya itu kita keterbatasan dengan bahan preload. Ya, pertama bahan preload, kedua tidak boleh ada sisa material yang keluar dari lapangan karena di proyek itu punya Pertamina harusnya barang yang sudah masuk ke dalam refinery itu tidak boleh keluar ya, dianggap milik Pertamina gitu. Yang namanya material ya. Jadi kita harus melakukan balancing ya. Nah, mungkin secara singkat saya jelaskan saja. Di proyek ini kami harus melakukan mulai dari soil investigation-nya, desain, dan revisi selama desain, penyesuaian schedule selama desain itu bersamaan ya, dengan tujuan supaya balance-nya itu zero ya, jadi proyeknya selesai on time dan sisa tanahnya itu zero, dan itu hanya bisa kita lakukan dengan melakukan modifikasi secara berkala ya, barangkali hampir tiap hari kita harus modifikasi mengenai jumlah preload-nya, berapa tinggi preload-nya, berapa lama, dan kapan yang dibongkar, dipindah kemana, dan sebagainya. Ini kita lakukan di Cilacap waktu itu. Yang terakhir mengenai monitoring, ya monitoring itu adalah sama ya. Ini juga monitoring. Saya dapat contoh dari kantornya Pak Aksan ya. Itu bagaimana continuous monitoring itu dilakukan di lapangan supaya kita mendapatkan data yang baik, ya kualitasnya maupun akurat, ya. Jadi ini contoh di Soekarno-Hatta ya, mereka memasang pisometer yang dimonitor secara continuous ya, karena di pengalaman mereka alat itu kalau dipasang lalu diukur misalnya 3 kali sehari, bisa saja proses disipasi kompresornya itu tidak terdeteksi karena ternyata di lokasi ini proyeknya itu dipasangin PVD ya, jadi dengan adanya PVD proses disipasinya berjalan dengan cepat sehingga ada beberapa peak yang hilang. Ini alat-alat monitoringnya ya diterima di komputer di lapangan lalu dikirim ke kantor pusat ya, lalu dievaluasi, bisa kelihatan ini datanya. Itu beberapa uraian singkat saya Pak mengenai proyek-proyek yang bisa saya jelaskan ya. Nah, ini sedikit saja penutup dari saya ya, di dalam masa Covid ini jangan berkerumun ya, kita menjaga protokol ya. Dan menurut saya tanpa berkerumun pun kita masih bisa kerja dengan baik ya, dengan segala macam kemampuan kita, dan pakai masker ya, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.